Masih disiarkan secara langsung dari Jakarta Creative Hub dalam rangka HUT DKI Jakarta yang ke-494. Saya Mutia Septiani. Anda masih menyaksikan kelas personal Jakpreneur Fest 2021 Bangkit Bersama Shopee. Selamat datang kembali, kami ucapkan untuk semua penonton dan juga UMKM yang menyaksikan live dari YouTube Pemprov DKI Jakarta, Shopee Indonesia, dan juga Shopee Live. Anda masih menyaksikan Jakpreneur Fest 2021, kali ini sudah memasuki sesi ketiga, tentunya masih seputar pemberdayaan UMKM dan juga entrepreneur seperti kalian yang sedang menonton. Nah, kali ini kita akan membahas perihal packaging. Kenapa packaging? Karena beberapa pemilik bisnis mungkin memikirkan bahwa sebenarnya kualitas dan performa produk itu jauh lebih penting dibandingkan kemasannya. Padahal ternyata packaging itu memiliki peranan yang penting dalam bidang marketing begitu. Ketika membuat desain packaging mungkin pertanyaan apakah packaging harus diutamakan atau tidak tentunya akan muncul. Nah, pada dasarnya packaging tentunya akan menjadi pelindung sebuah barang. Kemasan produk, sumber informasi bagi konsumen dan juga daya tarik agar produk mampu bersaing dengan produk lainnya. Oleh karena itu desain packaging produk kita harusnya sih menarik. Apa saja alasannya? Tentukan jawabannya di paparan dari Alexander Averil, Senior Art Director dari Magna Creative, akan bicara seputar kemasan bagus, konsumen puas. Kepada Alex, kita persilakan. Hai, good afternoon Alex, silakan dengan paparannya siang ini. Alex masih mute nih kayaknya nih. Hai Alex. Apakah Halo, sudah? Hai, finally. Halo, selamat siang Alex. selamat siang. Selamat Sudah siang, ya. sudah makan siang ya? Sudah minum kopi biar nggak skip ya, di mute lagi. Alex, kita akan berbicara perihal packaging nih. Konsumen puas kalau packagingnya bagus. Kenapa ya Alex kira-kira? Silakan Alex dimulai dengan paparannya. Oke, selamat siang semuanya. First of all, terima kasih untuk Pemprov DKI, juga untuk Shopee, dan juga untuk Jakarta Experience Board yang udah mengundang saya pada sesi siang hari ini. Dan to be honest, saya senang banget gitu untuk nggak biasanya gitu untuk saya bagikan sesuatu, sharing sesuatu pada momen ulang tahun Jakarta. Tepat pada ulang tahun Jakarta, walaupun saya tinggal di Cinere, yaitu bukan Jakarta, orang Depok gitu ya. Cuman saya dari kecil itu di Jakarta gitu. Saya baru pindah satu bulan terakhir ini. Jadi selamat ulang tahun untuk Kota Jakarta ke 494 tahun. Wow, luar biasa. Oke, saya akan bahas tentang satu topik kemasan bagus, konsumen puas. Tapi sebelum saya masuk ke dalam topik pembahasan saya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Alexander Averil. Saya art director, graphic designer, tinggal di sini, tinggal di Jakarta, walaupun sekarang udah bukan Jakarta, tapi saya bilang ini belum diupdate. Saya lulus di Singapura setelah untuk diploma illustration design, dan juga saya mengambil S1 saya itu di United Kingdoms di Loughborough University. Saya udah kurang lebih 6, kayak udah mau 7 deh nih, 7 tahun saya di Magna Creative, dan saya sudah bersyukur juga udah menjadi partner di Magna Creative dan Art Directors di sana. Dan itu tadi sedikit tentang saya akan sedikit introduce tentang Magna gitu. Jadi Magna itu apa sih gitu. Untuk yang mungkin baru pertama kali dengar tentang Magna itu tuh sebenarnya gampangnya is a creative lab gitu. Tapi base-nya adalah graphic design sebenarnya. Jadi we do a lot of things gitu. Kalau mungkin orang-orang akan lebih tahu Magna Talks ya mungkin ya, karena mungkin dengerin talks-nya gitu ya di Spotify atau di YouTube gitu.
Tapi sebenarnya sebelum Makna Talks, mungkin ada Makna Coffee, mungkin pernah ngopi di sana, di Kemang gitu ya. Ada makna kreatif, itu aslinya sebenarnya. Makna itu makna kreatif pertamanya, karena we do a lot of client service based projects gitu ya, untuk beberapa clients, beberapa brand gitu. Dan ya dari situ kita evolving, kita punya produk IP sendiri, ada Makna Talks, Makna Coffee, ada merchandise dan sebagainya macamnya. Kurang lebih seperti itu untuk Makna. We do a lot of things gitu, dari advertising, art directions, branding, brand architecture, brand engagement, collaboration dan sebagainya, bisa dibaca. Banyak banget deh pokoknya. Ya packaging salah satunya sebenarnya. Salah satu karya Makna, Idea Fest tahun 2017, waktu itu ada di JCC, mungkin ada yang pernah lihat balihonya waktu tahun-tahun sebelum pandemi ya ini ya. Ini adalah satu karya kita buat Aerotiva, salah satu band lokal di Indonesia gitu. Itu albumnya Aerotiva untuk Ngatar Hello nama bandnya. Ini sedikit campaign kita dulu buat Axe, Clear. Sedikit aja ya paling saya ini. Dan saya akan play satu video untuk video dari portfolio kita untuk Telkom Indonesia waktu mereka menjadi official telco partner di Asian Games 2018. Mungkin yang ngikutin Asian Games banget pasti sering ngelihat TVC ini. Oke, berikutnya nih karya kita buat Good Doctor. Mungkin ada yang pernah pakai untuk pesan-pesan obat atau apa gitu ya. Ada tiket.com yang ini, brandingnya kita yang buat. Sempat. Terus, ini ada video sedikit juga TVC dari Ichitan. Kami Wawon Cup. Bukan ini yang dari Thailand. Wadikap. Ini yang dari Thailand. Thai Milk Coffee. Beneran bikin semangat. Thai Music. Beneran bikin nagih. Dan yang paling baru, Thai Milk Green Tea. beneran bikin santai. Enak banget, cobain semuanya. Ichitan. Ya itu untuk campaign mereka, untuk 3 varian mereka itu kita yang bikin waktu itu. Dan Starbucks Dewata, Bali, di Sunset Road. Mungkin ada yang pernah datang ke Starbucks yang ada di Bali. Ya, kurang lebih kita kayak coba untuk bikin experience dari seat to cup gitulah untuk di Starbucks itu, singkatnya. Nah, ini beberapa klien list kita. Oke, langsung aja ke topiknya. Kemasan bagus, konsumen puas. Saya tuh dapat topik ini, saya lihat coba bandingin gitu topiknya dengan yang lain. Yang lain tuh topiknya is very objective, you know, kayak inovasi dan kolaborasi hadapi digitalisasi. Itu jelas gitu. Belajar berjualan, memahami market, jelas gitu. Pentingnya pembukuan dalam kegiatan usaha UMKM, itu jelas. Kemasan bagus, konsumen puas ya. Bagus dan puas itu very subjektif gitu. Cuman nggak apa-apa. Saya coba untuk breakdown keynote saya hari ini dengan dua bagian gitu ya. Satu bagian itu kemasan bagus, yang bagian berikutnya konsumen puas. Jadinya apa sih maksudnya kemasan bagus gitu loh? Tentang kemasan bagus ya. By the way, memang ini udah lewat jam makan siang. Semoga nggak ada yang lapar ya, semoga ya, tetap fokus ya. Ada yang tahu kan brand ini, jelas gitu ya, pasti tahu lah brand ini. Kita tahu harganya berapa gitu ya, dan tanpa perlu saya sebutkan pun semua orang tahu gitu tentang brand ini. Oh, dari mana? Oh, mungkin dari logonya, oh dari warnanya. Tapi saya punya satu sulap.
Kalau saya ganti brand packaging dari brand ini warnanya ungu. Kalau saya ganti jadi warna ungu, itu akan mengakibatkan satu ledakan ojek online ataupun kurir-kurir untuk berdatangan gitu ya ke gerai brand ini yang terdekat gitu. Terlihat gitu ya, begitu banyak animo ketika packagingnya dirubah doang sebenarnya jadi ungu. Enggak ya, itu sebenarnya kolaborasi dengan BTS gitu ya. BTS itu apa? Saya cuma tahu itu boyband Korea, karena saya nggak terlalu ngikutin Korea gitu ya. BTS yang saya tahu sebelumnya cuma behind the scenes. Begitu saya tahu, oke, BTS, wow, ini luar biasa sekali efeknya gitu ya. Padahal hanya mengganti warnanya dari merah jadi ungu gitu. Enggak, tapi maksudnya gini, itu matters-nya tuh tentang packaging-nya atau BTS-nya sih sebenarnya gitu. Yang bisa membuat seperti ini hasilnya. Packaging-nya atau BTS-nya? Coba dilihat lagi. Apakah karena desainnya gitu ya? Oh, di situ warnanya ungu, oh ada pattern-nya di sebelah kiri, oh tulisan chicken nugget-nya di depan gitu. Apakah karena itu sehingga sampai orang antri seperti ini? Tentunya enggak gitu. Karena again tadi balik lagi ke kalimat saya yang pertama, bagus atau tidaknya sebuah desain kemasan itu relatif gitu. Saya bisa bilang tadi desainnya kurang bagus, atau ada yang bisa bilang mungkin arminya bilang itu bagus banget gitu. Itu udah bagus banget, udah sempurna gitu. Tapi mungkin saya bilang bagus, tapi ada yang desainer lain mungkin bilang oh kayaknya kurang gitu. Itu relatif, tapi bobot kekuatan brand yang dibawa dalam sebuah kemasan itu absolut. Bobot kekuatannya itu absolut. Saking absolutnya, sangat absolutely membangunkan kalau buat saya. Bisa sampai bungkusnya aja itu dijual paling mahal itu tuh, ini Kompas ya yang mengutip, saya hanya screenshot aja. 599 juta. Isinya cuman gelasnya, nggak pakai tutup, box chicken nuggetnya, sama kantong kertasnya. Di sini semua yang punya bisnis ada yang mau? Mungkin kayak bungkusnya aja dijual 599 juta. Saya sih mau banget. Kalau saya punya bisnis, saya jual packagingnya aja 600 juta gitu ya. Luar biasa tuh, lumayan buat nutupin cicilan rumah. Tapi again, yang hari ini saya mau bahas itu bukan tentang desain, graphic design dari sebuah packaging ya. But packaging as a whole, packaging yang bukan cuman kayak oh materialnya pakai cardboard, oh materialnya pakai kantongan ini segala macam. Saya nggak mau bahas ke arah yang ke situ gitu. Karena to be honest, packaging fisik gitu, apalagi dalam masa pandemi seperti ini, ya kurang lebih bakal bisa menurun gitu trennya, karena ya orang enggan untuk memegang dan segala macam. Tentunya saya percaya nanti akan naik lagi pasti. Cuman saya mau bahas tentang packaging brand secara keseluruhan, secara bagaimana brand itu bisa berbicara kepada audiensnya dan bagaimana brand itu bisa menempatkan dirinya yang tepat gitu. Dan saya mau bahas arahnya sebenarnya lebih ke sana, karena terlihat dari case study pertama saya tentang BTS ini, it's not about the purple, it's not about the purple color and the packaging gitu. It's about the brand, it's about the brand of BTS yang berhasil menghipnotis ribuan mungkin ya, atau mungkin lebih orang, jutaan mungkin dalam seluruh dunia, sehingga ketika itu di-embed ke dalam suatu produk fast food, itu bisa menghasilkan efek yang luar biasa. Nah, ini sebenarnya bedanya ya. Ketika seseorang, misalnya seorang laki-laki ya, bicara kepada seorang wanita gitu, kayak I'm a great lover gitu.
aku pecinta wanita gitu. Kalau ada yang bilang aku pecinta wanita gitu ya, itu tuh marketing sebenarnya. Nah, advertising itu diulang-ulang. I'm a great lover, I'm a great lover, I'm a great lover. Nah, that's advertising, that's ads. Tapi branding is actually the other way around. Wanitanya yang ngomong, I understand you're a great lover. I know, I knew it. Gitu. Tanpa mesti ngomong. Mungkin pertamanya ngomong. Tapi lama-lama ketika ada hubungan, ada experience gitu ya, yang dibangun, akhirnya si wanita itu tahu bahwa I understand that you're a great lover. Bahkan wanita-wanita lain tahu kalau si cowok ini is a great lover. Gitu. That's branding. Simpelnya seperti itu sebenarnya. Bagaimana sebuah brand itu bukan tentang apa yang Anda katakan, tapi apa yang orang katakan tentang brand Anda. Banyak kan orang kan mikir branding itu apa sih? Oh, misalnya branding itu bikin logo gitu ya. Branding itu bikin ada warnanya gitu. Branding itu bikin tagline. Branding itu bikin apa? Super grafik atau kayak ada sistem colors-nya, typografinya, pakai font apa. Ya, itu salah satu komponennya gitu. Tapi itu bukan mendefinisikan branding. Jadi sebenarnya branding itu luas sekali gitu. Dan kalau bisa dibilang satu kata untuk mendeskripsikan branding, what's branding? Satu kata. Reputasi. Branding itu adalah reputasi sebenarnya. Tanpa orang ngomong, kita udah tahu tuh. Misalnya si A, oh orangnya begini dia. Wah, kalau urusan sama dia mah pasti lancar. Nah, itu brandingnya itu sebenarnya. Si B, wah, ini orangnya agak sulit nih kerja sama dia. Nah, itu brandingnya. Dan dia nggak ngomong kayak tenang, gue kerjain, gue pasti beres kok sama gue. Nah, itu marketing. Tapi ketika orang udah tahu sebelum dia ngomong, nah itu brandingnya udah dapet tuh sebenarnya gitu. Termasuk bagaimana kita mengkorelasikan ilustrasi-ilustrasi saya tadi dengan brand para hadirin yang datang hari ini gitu. Saya assume mungkin sekecil apapun kita punya sebuah produk untuk kita jual, that means that you have a brand gitu sebenarnya gitu. And even kalau mau ditarik lebih dalam tanda kutip lebih nyebrang lagi, everyone is a brand right now. Makanya sekarang ada banget self branding gitu ya. Di social media self brandingnya mau seperti apa nih? Dan mau ngomongnya seperti apa? Itu branding gitu. Dan brand itu tuh sama persis sebenarnya kayak orang sebenarnya ya. Nah, saya akan masuk ke basic brand knowledge. Sorry. Nah, ini apa ini sebenarnya? Apakah ini sebuah brand gitu? Yang tadi udah saya pernah kasih lihat gitu ya. These are not brands. They are called symbols gitu. Logo, simbol. Ya. Ini bukan brand sebenarnya. Nah, ada yang mungkin pernah nonton film ini, Titanic? Ada? Jadi Titanic itu tuh kapal besar yang sempat hancur, sempat tenggelam gitu ya. Cuman gara-gara dia nabrak sebuah gunung es. Sebenarnya brand dan audience itu tuh sama persis seperti Titanic tadi itu. Brand itu tuh sebenarnya kayak iceberg. Nah, cuman permasalahannya, this is what people see. Only the tip of the iceberg gitu. Tapi sebenarnya ada hal-hal lain yang di bawahnya. Mungkin yang orang lihat tuh cuma logonya. Oh, tagline-nya gitu ya. Visual identities-nya. Offer-nya tuh apa, promonya apa, gratis ongkir mungkin. Warnanya misalnya orange gitu ya. Logonya tuh seperti apa gitu. But there's something under the iceberg gitu loh. This is what people don't see. Ada visi misinya, ada brand belief-nya, ada brand personanya, ada brand voice-nya, ada brand values,
ada brand positioning, ada marketing strategi. Itu yang ngebuat akhirnya sebuah brand itu jadi satu, bisa dibilang satu kesatuan ya, bisa dibilang integrated gitu ya semuanya. Dari visual sampai bagaimana brand itu bekerja sama, bicara dengan audiens, itu semua jadi satu satuan yang solid gitu. Tapi hari ini saya akan hanya bahas 2 hal tentang brand belief dan brand personality and voice gitu ya. Contoh misalkan di tiket.com, misalnya dia percaya flexibility and comfort gitu in ordering any tickets for any purpose. Nah, misalnya kalau misalnya pernah lihat gitu ya, pernah nonton, ada satu iklannya salah satu kita buat gitu ya, tiket.com. Oh, ada orang, oh mau kemana? Datang ke ruangan meeting. Gak tahu nih, teman-teman Jakarta Experience Board ada nggak yang pernah datang ke ruang meeting pakai baju snorkeling? Pakai baju snorkeling gitu. Tanya mau kemana? Ke Raja Ampat gitu. Terus ketika diklik, tas, tiba-tiba meetingnya semua underwater gitu semuanya. Karena itu nge-represent tadi belief ya, tentang flexibility in ordering tickets ya. Makanya kita ngarahnya jadi ke arah ke sini gitu, storiesnya. Misalnya ada yang kedua, nenek-nenek naik kuda gitu. Kok saya ngomongnya kayak pantun sih? Enggak. Maksudnya nenek-nenek mau naik kuda gitu ya. Terus tiba-tiba mau kemana? Ke Bromo gitu. Bem gitu, tiba-tiba runtuh, tiba-tiba udah di Bromo gitu. Singkatnya seperti itu. Nah, sebenarnya itu nge-represent brand belief mereka tentang it's that easy gitu untuk ngorder di tiket.com misalkan gitu. Cuman maksudnya itu brand belief mereka, tapi brand belief bisa macam-macam. Mungkin ngomongin tentang tadi kan kegampangan, kemudahan. Ada ngomongin mungkinnya murah gitu ya. Nah, itu murah lain lagi gitu beliefnya. Nah, permasalahannya bagaimana menemukan brand belief itu. Cuman mungkin saya ada 3 pertanyaan yang mungkin bisa ditanya nih ke masing-masing kita. How does your brand make people feel? Misalnya orang jadi berasa apa sih? Misal Detol gitu ya. Feel-nya apa sih ketika ada Detol gitu, ketika ngelihat Detol depan gedung masuk lihat brand itu gitu. Oh, aman. Itu feel-nya, rasanya aman gitu. Kalau punya soul, if it has a soul gitu, kalau punya soul, how would you describe your brand? Gitu. Bagaimana Anda describe brand misalnya kayak contoh ya apa ya? Soul. Google misalnya. If it had a soul, Google tuh soul-nya apa sih? Helper. Bener nggak? Soul itu helper. Yang terakhir mungkin what promise does it give consumers that it lives and dies by? Promise apa yang kira-kira disuarakan gitu ya sama brand Anda gitu misalkan. Saya tahu salah satu brand kesukaan istri saya, brand lokal ya, namanya Sejauh Mata Memandang. Mereka selalu mensuarakan bahwa brandnya itu membantu ibu-ibu untuk memiliki pekerjaan karena dikerjakan oleh ibu-ibu gitu ya. Misalnya ibu-ibu di perkampungan, kalau nggak salah gitu. Jadi itu membantu orang banyak gitu. Dan itu menjadi promise dari brandnya itu. Promise dari brandnya. Dan bayangkan bahwa brand itu tuh seperti orang. Jadi saya bilang, how does he or she look? How does he or she speak or interact? What's the gender? How old is he or she? Misalkan yang sebelah kiri gitu ya. Urban, casual, young gitu ya. Kita lihat itu brandnya tuh bisa kayak gini. Misalnya kayak Dr. Dre gitu ya. Urban, casual, young. Misalnya yang tengah misalnya dynamic, feminine, indie. Misalnya Converse gitu. Misal. Yang kanan misalnya sleek, bold, manly, modern gitu.
Misalnya kayak tadi clear gitu ya, sleek, bold, manly, modern gitu ya. It's different gitu. Semua brand tuh punya personanya masing-masing. Nah ini tadi misalnya bold, sleek, manly gitu. Nah misalnya Clearman itu tadi ya mungkin provokatif gitu ya. Karena dia pengen lebih bold gitu, jadi provokatif jatuhnya. Ichitan gitu ya. Yang tadi gitu, yang ada tuk-tuk dari Thailand, itu tuh funny, local, bold. Walaupun lokalnya bukan lokal Indonesia ya, lokalnya dia tuh Thailand gitu. Tapi it's all the same. Itu lokal tuh termasuk gitu dalam keywords brandnya dia gitu. Dan sebenarnya keywords ini dalam tanda kutip sebenarnya cara cepat sih untuk kita menemukan salah satu jati diri brand kita gitu. Kalau sekarang saya kan client service, ketika brief datang dari klien manapun saya perlu tahu personality dari brand itu gitu, supaya saya bisa membuat karya yang relevan dengan si brand tersebut gitu ya. Jadi mungkin keywords ini tuh bisa dipakai gitu ya. Mungkin dari para hadirin yang datang bisa di screenshot atau di foto. Ini cuman contoh aja sih. Keywords-nya tuh ada apa aja sih? Ada modern, bright, bold. Coba bisa dibaca dan coba dibayang-bayangin brand saya tuh arahnya kemana ya? Oh mungkin feminin, tapi mungkin agak youthful gitu. Nah bisa dicek keywords brand para hadirin yang datang seperti apa gitu. Memang ini cara mudah ya. Memang untuk tahunya memang butuh proses dan nggak bisa cuman sekali doang gitu. Dan misalnya kayak studinya Telkom Indonesia gitu ya. Telkom Indonesia tahun 2016 kita bicara tentang packaging brand ya. Saya mau kasih case study gini. 2016 Telkom Indonesia itu datang ke Magna karena mereka baru launching their new office Telkom Landmark Tower gitu yang kalau nggak salah ada di Gatot Subroto sekarang. Nah, sebagai BUMN gitu ya, bidang telekomunikasi, mereka tuh pengen ngasih packaging untuk kelihatannya tuh lebih young, lebih fresh, dan mereka datang ke Magna gitu ya. Mungkin Magna isinya emang semua muda-muda semua sih memang. Cuman gini, BUMN itu tuh apalagi tahun 2016 ya. Memang akhir-akhir ini BUMN terlihat lebih muda sekarang ya. Tapi waktu tahun 2016 BUMN itu masih terlihatnya sangat apa ya, korporatis ya mungkin ya. Korporat sekali gitu. Dan mereka pengen menghilangkan image dari korporatnya BUMN itu, maksudnya di Telkom gitu maksudnya. Nggak pengen terlihat korporat banget lah gitu. Dan mereka datang ke kita dengan masalah itu gitu, problems itu. Sehingga kita akhirnya coba untuk bikin visual-visual yang justru totally beda banget gitu dengan apa yang biasanya corporate BUMN lakukan gitu. Nah, kita akhirnya bikin visual-visual yang simple, yang fun, yang bisa dibilang eksploratif juga gitu ya. Kita pakai doodle, kita pakai mainin papercraft, kita mainin misalnya quotes-quotes yang menginspirasi gitu. Jadi memang mereka spesifik ya datang kepada kita untuk maintain social medianya Telkom gitu, Telkom Indonesia. Dan memang purpose dari social medianya Telkom pada saat itu adalah untuk menjadi face-nya di antara misalnya anak-anak yang lebih muda gitu ya. Makanya kita pilih juga keywords untuk nge-represent brand ini juga salah satu itu simple. Karena kita nggak pengen ngelihat feeds dari, ya maksudnya kita semua lah ya. Kita nggak pengen lihat feeds itu kayak, wah rame segala macem. Orang juga udah males gitu. Apalagi kontennya
nggak terlalu menarik gitu. Nah makanya kita pengen at the first glance ketika orang tuh ngelihat feeds Telkom Indonesia tuh udah seru duluan gitu untuk kayak ngelihat papercraft ini gitu ya. Udah enak duluan dilihat matanya. Mungkin dia belum tahu kontennya tentang apa. Yang kiri kan saya lagi ngomongin tentang tower dari Telkom itu kan sebenarnya yang kiri. Cuman saya bikinnya pakai papercraft aja. Nah yang kanan saya sebenarnya lagi ngomongin tentang weekend gitu. Ini nggak ada hubungannya sama produknya mereka, tapi saya coba untuk berinteraksi dengan followersnya dengan saya ngomongin tentang quotes jangan lupa keluarga gitu, jangan cuma kerja aja, karena followersnya mereka juga kebanyakan karyawan-karyawannya di seluruh Indonesia. Jangan lupa keluarga, ingat keluarga gitu. Nah makanya saya bikin yang sebelah kanan nih papercraftnya gitu. Ya, tapi tentunya juga ada elemen kayak corporate-nya gitu ya, di sebelah kiri bawah itu tentang ngomongin Telkom Landmark Tower-nya, si gedungnya gitu, saya kasih lihat gedungnya kayak apa, terus ngomong Indonesia gitu ya, keberagaman Indonesia. Jadi nggak cuman fun doang, tapi mereka juga pengen kelihatan lokal gitu ya, tapi juga pengen kelihatan smart gitu. Tentunya dengan eksperimen-eksperimen ini terlihat gitu smartnya akhirnya brand ini gitu, sehingga ya IMF even kayak gitu kemarin waktu datang ke Indonesia gitu ya, ada conference gitu di Bali, kita coba bikin karena ini ngomongin monetary fund, kita pakai duit 100 rupiahan gitu. Three, two, one. Three, two, one. Itu adalah SpaceX. Waktu mereka nge-launch satellite mereka pakai SpaceX gitu, yang punyanya Elon Musk itu loh. Kita coba bikin 3D gitu, roketnya gitu, untuk ngasih lihat, tetap message-nya ngomongin tentang, oh mereka mau launching satelit gitu. Tapi kita kemas dengan seru lah gitu. Nah sebelah kiri, itu waktu itu ulang tahun bangsa kita gitu, ke-73, kerja kita prestasi bangsa. Nah waktu itu saya ambil angle-nya tentang pangan Indonesia yang udah waktu itu mulai banyak diekspor gitu ya. Saya research tuh apa aja pangannya, terus saya bikin angka 73 dari bahan-bahan ini gitu. Dan karena ngomonginnya kita, jadi tangannya ada 3 gitu. Rasional ya. Biasanya desainer saya harus kejelasin banget kalau desainer. Nah sebenarnya ketika datang gitu ya, biasanya brief datang untuk Lex mau naikin ini nih, bahwa misalnya produknya mereka Telian gitu, kerjasama dengan apa gitu. Foto yang dikasih tuh cuman yang kanan. Fotonya cuman ya salaman, kasih jempol, deal gitu. Kalau saya post gitu aja di sosial media, ya maksudnya bisa lebih menarik sih gitu, karena mungkin yang tahu bapak-bapak dan ibu-ibu yang di sebelah kanan kan hanya sebagian orang yang mungkin memang berhubungan dengan project itu gitu. Tapi kan kalau untuk Instagram kita kan bicara untuk khalayak yang lebih luas gitu, apalagi muda gitu. Jadi saya bikin kontennya seperti sebelah kiri, ngomonginnya ada pertambahan satelit gitu misalnya. Tapi tetap saya swipe gitu untuk ngasih lihat bukti otentiknya bahwa mereka beneran udah deal gitu. Tapi secara packaging, secara kemasan, saya pilihnya yang sebelah kiri gitu. Untuk kelihatannya gitu. Jadi nggak langsung yang kanan gitu. Masih semangat semuanya? Semoga masih semangat. Masih. Tapi ya bersyukur dari 36.000 itu, waktu saya pegang sih 36.000 ya. Waktu awal-awal gitu, followersnya maksudnya. Terakhir-terakhir tuh
kalau nggak salah bukan 243, harusnya 297.000 terakhir deal kita sama Telkom. Ini tapi udah berakhir ya, maksudnya kalau para hadirin lihat di Telkom Indonesia mungkin udah nggak approach yang sama karena ini kontraknya waktu itu udah selesai gitu, 3 tahun kurang lebih 2018-2019 awal kalau nggak salah. Jadi kalau mau dilihat kayak apa sih makna waktu itu pernah bikin buat Telkom, mungkin harus di scroll ke bawah gitu. Oke, part terakhir, wah enak nih ngomongin terakhir nih. Konsumen puas. Tadi kan kemasan bagus, yang kedua konsumen puas. Nah, masalahnya kepuasan ini tuh ya gini, ya subjektif banget gitu tentang puas gitu. Cuman saya coba gitu ya untuk menggali tentang bagaimana kita menemukan kepuasan konsumen gitu. Yang pertama buat saya, ini saya selalu bawakan materi ini karena ini sangat krusial gitu. Kita harus punya empati sebetulnya. Harus punya empati terhadap audiens kita. Dan dalam empati itu we have to be compassionate. Kita coba untuk berbelas kasihan sebenarnya. Belas kasihan maksudnya bukan dia merana ya, bukan. Maksudnya gini, every design, setiap produk gitu ya, has a target market gitu. Nah ini waktu itu ngomonginnya untuk klien karena buat saya kan ya, put the client's problem as ours gitu. Put misalnya audience problem itu seperti bagaimana problemnya kita gitu. Kita bicara dengan anak-anak muda, kita bicara dengan orang-orang yang dewasa muda. Tentunya akan berbeda fenomena permasalahan mereka gitu. Mungkin yang anak muda udah belum terlalu relevan ngomongin tentang keluarga gitu. Atau lebih relevan ngomongin tentang nyari cewek misalnya. Contoh gampangnya gitu. Atau nyari pacar gitu ya. Feel the way people would feel, think the way people would think gitu. Menurut saya pertama kali untuk kita mencari kepuasan konsumen, kita coba dulu untuk berpikir dengan cara mereka berpikir gitu loh. Merasa dengan cara mereka merasa. Itu dulu aja gitu. Kita coba secara manusia aja dulu untuk kita approach mereka gitu. Masalah apa yang dihadapi audience? What's the trend gitu? Di mana positioning produk Anda dapat hadir atau membantu hidup mereka? Apa unique selling point produk Anda yang mungkin menjadi common interest si audience? Behavior apa yang dimiliki audiens Anda yang dapat di-trigger dalam Anda memasarkan produk sebagai hook yang tepat gitu. Nah ini mungkin ya bisa ditambahin lagi pertanyaannya, cuman mungkin ini bisa dijawab gitu. Masalah apa sih? Oh kita ngomongin audiensnya dulu. Oke audiensnya siapa? Masalahnya apa gitu. Trendnya lagi seperti apa? Karena dengan berempati, we can truly understand the feeling of the audience gitu. Therefore, we can put ourselves in the audience shoes to make our brand works. Karena ketika kita mulai memikirkan cara orang berpikir, branding atau branding kita itu jadi lebih works. Saya coba kasih contoh ya. Ini saya akan play satu video. Ini produknya Magna sendiri. Superga X Magna. Di sini kita bawa message fearless gitu. Ini di launch sepatunya ini 2020 akhir, Natalan akhir tahun lalu lah kalau nggak salah, Desember akhir tahun lalu, di mana semua orang masih di rumah, semua orang angka pandemi tuh udah bukan lagi, maksudnya orang dalam pandemi tuh udah nggak terkejut lagi gitu, tapi mereka mungkin masih merasa takut gitu ya, karena itu kan akhir tahun ya. Nah kita mau kasih message tuh, be fearless gitu, jangan takut gitu. Karena ini ngomongin sepatu kan,
Maksudnya apa? Jangan takut untuk melangkah. Nah, ketika saya punya satu empati gitu tentang apa yang sedang dirasakan, tren yang sedang dirasakan oleh audiens, brand kita tuh mempunyai relevansi yang lebih gitu ya di mata audiens gitu. Kita ketika ngomongin fearless orang langsung relate banget. Iya, gue lagi takut lagi begini. Tapi be fearless iya ya, makna ngingetin nih sama Superga untuk you don't have to be fearless gitu. Iya, let's step away gitu. Maksudnya mari kita mulai melangkah gitu. Ya, maksudnya jualannya memang ada beli sepatunya. Cuman story yang di convey itu maksudnya dari empati yang kita coba rasakan gitu. Nah, ini dia produknya. Dan setelah kita launch Superga X Magna itu Desember, Visionis ini kalau nggak salah Maret atau Februari, Maret kayaknya. Nah, ketika udah masuk tahun baru gitu, besokan masuk tahun baru, memang nggak langsung sih, nggak langsung di Januari karena kita lumayan pending beberapa hal karena masalah production sebagainya. Cuman kita coba untuk ngelanjutin message yang kemarin kita udah pernah coba naikkan tentang fearless, jangan takut gitu untuk menghadapi tahun baru gitu. Ya pastinya harapan pasti masih ada gitu di masa depan, harapan selalu ada gitu. Tapi setelah fearless kita juga ngomongin the visionist. Cobalah untuk kita mempunyai visi. Mari jangan takut untuk berani bervisi lagi gitu. Karena banyakan orang udah nggak takut tapi ya udahlah nggak usah ngapa-ngapain, kita bertahan aja. Enggak. Marilah kita coba untuk kita mempunyai visi. Nggak salah untuk punya visi loh gitu. Nah, sedangkan produk yang kita bikin itu kacamata gitu. Waktu itu kolaborasi dengan brand lokal ya, namanya Saturdays. Jadi Saturday X Magna waktu itu. Nah, message yang kita bawa itu tuh tentang itu, visionis itu, gitu. Nah, ini beberapa sampel dari foto-foto kita kemarin. Dan kebetulan saya sendiri yang mendesain kacamata ini. Jadi bahkan dalam saya ngedesain sebuah kacamata, actually ini kacamata yang sedang saya pakai saat ini banget sih. Inilah visionis itu. Itu saya pakai ada 2 size. Ada yang narrow, ada yang medium. Kenapa ada 2? Karena untuk kita juga memikirkan shape muka orang Indonesia yang mungkin rahang-rahangnya agak-agak lebih lebar gitu ya. Karena badan saya nggak terlalu besar, badan saya relatif mungkin kecil gitu. Ya saya sih happy banget gitu pakai yang 45 mili yang narrow. Tapi kan saya harus memikirkan, harus berempati sama orang-orang lain yang mungkin pengen produknya cuman nggak pas jadi size-nya gara-gara saya nggak kepikiran gitu ke sana. Nah mungkin ini yang bisa dilakukan juga sama para hadirin hari ini gitu ya untuk membuat satu produk mungkin nggak cuman keren doang gitu. Sebenarnya bisa aja nggak saya kasih satu ukuran aja gitu 3 warna. Udah that's cool enough gitu. Cuman ketika kita mulai memikirkan orang lain, produk itu jadi works gitu. Produk itu jadi lebih works ya nggak sih? Untuk dipakai dan dinikmati oleh orang-orang lain. Dan it's true ketika saya ketemu orang yang lain, oh Lex kacamata lu bagus, tapi kecil ya. Enggak kok, ada size yang lain gitu. Saya bisa ngomong seperti itu gitu. Nah, yang kedua baru interrogations. Dari empati baru interrogations. Be resourceful. Critical thinking is mandatory gitu. Do your research. Market research secara demografik, secara psikografik, competitor research, siapa kompetitornya, head to head-nya, mungkin nggak kompetitor tapi brand yang sama gitu ya, market audience-nya mungkin bisa dibuat kolaborasi bareng gitu.
try to relate with the unique insights of the audience. Therefore, we can truly understand the persona of market and know how to connect with the audience familiarities. Akhirnya ketika kita melakukan hal-hal ini, kita jadi mengerti nih personanya market kita nih seperti apa sih, profilnya seperti apa sih. Bahkan kalau kita bisa profiling audience kita, that would be even better gitu. Mungkin ya ini bisa banget ditambahin sebenarnya pertanyaan-pertanyaannya. Cuman kurang lebih ketika kita melakukan demographic research atau psychographic research, itu kita bisa lakukan ini, umur berapa audience kita, generasi apa, misalnya milenial. Karena kebanyakan gini loh, semua brand tuh pengen tap in atau kayak marketing anak muda gitu ya. Ini buat dijual ke siapa nih Bu atau Pak? Oh, ini buat anak muda. But can you define how young is young? Gitu loh, maksudnya seberapa muda sih gitu. Karena ya saya sih merasa saya masih muda ya, kalau saya. Walaupun udah punya anak satu. Saya merasa masih muda gitu. Tapi ponakan saya itu juga muda gitu. Dianggapnya muda gitu. Masih umuran 19 tahun, itu ya muda. Nah, cuman mudanya tuh umur berapa nih gitu. Generasi apa? Gen X, Gen Z, apa milenial, atau apa gitu. Mayoritasnya laki-laki atau perempuan gitu. Kayak tadi Clearman jelas kan, Clearman ya buat laki-laki lah gitu mayoritasnya. Tapi nggak apa-apa, kita coba, walaupun nggak menutup kemungkinan perempuan yang beli, tapi nggak apa-apa gitu, kita coba untuk profiling aja, oh ini buat laki-laki gitu. Level status ekonominya seperti apa? A, B, C, D, maksudnya daya belinya gitu ya. Tentunya saya selalu kalau ngobrol sama tim gitu ya, ini market audience-nya nge-mall-nya bisa di mall apa nih? Saya selalu kayak mikirnya, mall-nya apa nih biasa didatengin nih? Pacific Place atau apa nih? Atau yang mana nih? Maksudnya bukannya mengkasta-kastakan, enggak. Cuma itu membuat saya jadi lebih mudah karena dalam mall itu tuh ada banyak brand kan. Nah, biasanya brand-brand itu tap in sesuai dengan demografi yang ada di dalam mall itu. Maksudnya saya bukannya subjektif, saya objektif dari hal itu gitu. Sehingga saya mengerti, oh oke, kalau misalnya kayak arah ke sini berarti approach-nya harus lebih gini, harus mungkin lebih receh atau lebih apa gitu. Nah, psikografiknya seperti apa nih? Kebiasaannya apa sih? Nongkrongnya di mana sih? Di mana nongkrongnya gitu? Di kafe-kafe, coffee shop baru, atau nongkrongnya di makan cantik gitu, di restoran yang mahal banget. It's different kan? Itu beda-beda gitu. Lifestyle-nya seperti apa sih sehari-hari? Oh, suka olahraga. Tiap pagi pasti lari pagi, walaupun nggak lama, tapi pasti lari pagi. Atau yang olahraganya seminggu sekali. Oke, interest-nya apa sih? Hobinya ngapain gitu? Apa yang mereka percayai dalam hidup ini? Nah itu mungkin nggak langsung ketemu ya. Tapi along the way, ketika kita ada trial error dalam berbisnis, pasti akan ke-shape gitu. Dan apakah profile audience seperti itu yang sedang Anda tuju gitu, atau ya coba untuk dijual? Kalau bukan, artinya approach-nya ada yang salah gitu. Mungkin approach-nya ada yang salah, mungkin cara ngomongnya salah gitu. Saya pernah encounter ya sama satu brand kesehatan, makanan sehat gitulah, organic food gitu. Brandnya organik banget gitu ya, ngasih tips-tips sehat. Saya lihat gitu Instagramnya, saya buka, tapi ngomongnya ketika baca captionnya, ngomongnya sangat satir gitu, sangat dalam tanda petik nyinyir gitu. Udah mau tunggu kapan lagi kayak gini, mau sampai kayak gini, mau sampai sakit dulu kayak gini. Wow. Oke. Mungkin konten-kontennya menarik ya untuk kayak tips and trick hidup sehat gitu, gampang. Tapi cara ngomongnya, tonality-nya mungkin kok gitu. Akhirnya saya ngomong, Pak nggak boleh gitu Pak.
tapi ini apa nanti emang orang-orang itu kan ya memang bapak yang ownernya ini udah hidup sehat gitu ya. Tapi kan kita sedang bicara sama layman untuk orang-orang yang nggak ngerti atau even nggak border gitu. Hidup sehat seperti apa. Ya digituin ya males lah gitu. Maksudnya kayak saya aja juga nggak sehat-sehat banget gitu. Suka makan gorengan kadang-kadang gitu. Kalau digituin ya males gitu. Tunggu sampai sakit dulu emang baru mau hidup sehat. Wow gitu. Jadi tonalitinya harus lebih humble kayaknya nih Pak gitu. Nah itu kan masuknya sebenarnya persona of a brand gitu. Sehingga kita bagaimana kita berbicara sama audiens kita tuh sangat mempengaruhi. Nah, tadi ngomongin tentang research, saya akan ada satu case study terakhir saya. Saya akan play satu video. Ini dari Futuria, namanya Futuria itu tuh activations dari Telkom Sigma. Bagaimana Telkom Sigma itu adalah gimana sih jelasnya back end-nya Telkom Indonesia gitu ya. Dia tuh kayak IT providers-nya Telkom Indonesia, tapi mereka tuh pengen showcase secara tangible produk-produknya mereka pengen bikin pameran gitu, tapi di Jawa Tengah. Nah, kita coba lihat video manifestonya yang pernah kita bikin. Oke. Sorry. Jadi ketika Telkom Sigma datang ke Magna gitu, mereka pengen bikin pameran, mereka pengen bikin exhibition di Jateng Fair. Wow, it's a new thing gitu buat kita. Saya nggak pernah ke Jawa Tengah, walaupun istri saya orang Jawa gitu. Saya nggak pernah ke Semarang gitu. Saya nggak tahu di sana tuh seperti apa. Sedangkan deadline-nya mepet banget gitu. 10 hari lagi harus jadi. Wow, luar biasa. Ada ideation-nya segala macam, akhirnya kita kejar lah gitu. Mereka datang cuman bluntly ngomong pengen bikin experience exhibitions gitu. Cuman saya ketika datang brief ini, akhirnya saya melakukan tadi interrogations dan empati itu. Akhirnya saya coba research orang-orang seperti apa sih. Artinya kan di Semarang. Oh, berarti orang Jawa kemungkinan besar dong. Orang Jawa. Akhirnya saya coba untuk research lebih lagi apa sih yang menarik gitu ya tentang insights dari orang-orang daerah gitu ya. Korelasinya dengan brand yang ada di Jakarta gitu kayak Telkom Sigma. Oke, saya akhirnya coba baca satu tesis gitu dari seorang dosen, saya lupa di universitas apa, tapi tesisnya dinaikin di online. Saya baca gitu bahwa urbanisasi gitu, pemindahan dari desa ke kota gitu, itu sebenarnya faktornya juga faktor teknologi itu sebenarnya. Kalau misalkan imagine kalau di desa itu teknologi merata, internet itu cepat semuanya. Padahal desa itu punya satu unique selling point yang nggak dimiliki oleh orang-orang kota besar. Namanya budaya, culture. Nah, di situ saya langsung get it. Oke, insight yang akan saya bikin, teknologi meets culture. Karena budaya itu sangat dekat dengan mereka. Makanya image-nya juga saya pakai Borobudur, kayak lumayan digitalized gitu, agak-agak glitching gitu ya. Pakai batiknya juga batik-batik di Jawa Tengah gitu. Saya namain Futuria karena saya tahu orang-orang pasti aware. Saya nggak mau namain yang susah-susah gitu. Kayak The Land of apa gitu, susah banget gitu karena orang nggak akan relate. Saya pengen nama yang keren tapi juga membumi gitu. Saya akhirnya namain Futuria gitu.
dari Taman Ria, dari bersukaria, tapi juga ngomongin future aja saya coba combine. Futuria. Technology meets culture, digital experience by Telkom Sigma. Dan di dalam sana ada poster-poster yang bisa di-scan gitu ya oleh AR gitu. Itu saya pakai bahasanya bahasa Jawa gitu. Sapa nandur bakalan ngunduh, urip iku urup, memayu hayuning bawana. Kalau saya taruh poster ini di Jakarta, itu nggak akan serelate saya taruh poster ini di Jawa Tengah. Itu udah jelas gitu. Dan saya bawa konsep tentang desa masa depan. Ketika orang masuk ke dalam experience-nya, mereka itu nggak masuk ke dalam pameran Telkom Sigma gitu. Saya bungkus kemasannya dengan story desa masa depan itu. Dimana ketika saya buka imajinasi mereka, ketika bayangkan kalau misalkan Anda punya bapak petani, tapi Anda bisa meneruskan occupations petani itu dengan lebih baik lagi di desa masa depan. Anda tetap bisa di desa, tapi dengan fasilitas kota. Nah, akhirnya itu menjadi satu story yang menarik. Sehingga bahkan saya sangat surprise. Ada orang yang bahkan foto itu bukan di digital experience-nya, bukan di LED yang gerak-gerak, ada pattern-nya, bukan Instagramable banget kan sebenarnya kayak gitu kan. Cuman mereka malah foto di tulisan cerita dari desa masa depan itu. Saya sangat terenyuh ya ketika saya ngelihat orang sampai foto di situ. Saya ngelihat, wow, berarti it's more than the design. It's actually the story itself gitu, yang saya convey itu yang sampai dan kena gitu ke audiens ya, sehingga ketika saya memiliki empati, berempati tentang mereka, mungkin bisa aja mereka yang datang itu adalah anak seorang nelayan, anak seorang petani atau siapapun itu gitu, karena dekat di sana gitu kan demografi itu, dan tentunya saya interogasi dengan research saya, dengan ya mungkin kalau lebih panjang sebenarnya lebih baik, sehingga itu menghasilkan relevant storytelling. Akhir kata, story yang relevan lah yang menjadi kunci mengemas brand Anda untuk kepuasan konsumen Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Terima kasih Alex, luar biasa, ini sangat elaboratif gitu ya kalau kita tadi udah perhatiin. Sebenarnya namanya branding dan juga packaging itu sesuatu, bukan jadi sesuatu yang utama biasanya tadi. Seperti yang kita bilang, namanya satu produk kan, yang penting produknya dulu baru packagingnya terakhir-terakhir begitu. Atau mungkin packagingnya jadi di nomor 2 kan begitu. Tapi tadi presentasi dan juga paparannya Alex membuktikan bahwa packaging dan juga branding pun juga hal yang penting untuk memiliki jati diri begitu ya dari sebuah produk. Betul. Tadi menarik ya Alex ya, ternyata empathy and interrogation. Jadi seperti putting your heart and brain dalam produk kalian begitu ya. Jadi benar-benar dari interrogation itu untuk tahu segmentasinya seperti apa, USP-nya seperti apa. Kalau kita masukkan ke hal yang lebih praktikal ya Alex ya, USP-nya seperti apa, what's your unique selling point, and apa yang membedakan produk kalian dibandingkan produk yang lainnya. Kemudian tadi empati menarik begitu ya. Apa sih yang ingin diusungkan dari produk ini? Apakah ingin membantu orang? Apakah ingin menjadi yang terdepan? Tadi seperti salah satu contohnya fearless misalnya, berani untuk melangkah, digambarkannya begitu ya dari materinya ini tahan api begitu ya, atau bisa di segala medan dan sebagainya. So it's very interesting concept. Kalau if we can jump into discussion, Alex, sebelum kita nanti lihat pertanyaan di kolom komentar ya, karena teman-teman yang menonton di YouTube Pemprov DKI Jakarta, kemudian Shopee Indonesia dan Shopee Live bisa langsung bertanya ke kolom komentar, nanti bisa langsung Muti bacakan dan bisa langsung ditanyakan ke Alex. Nah, kalau kita bisa diskusi sedikit untuk hal yang lebih praktikal, Lex. Kalau tadi kan Alex berbicara banyak, tentunya dimulai dengan konsep begitu ya, bagaimana untuk branding sebuah produk dan bagaimana eksekusinya, apa yang ingin disampaikan dalam packaging dan juga branding begitu. Tapi kalau kita bisa bicara hal yang lebih praktikal begitu, apakah kemasan, kalau ini spesifik untuk packaging begitu ya,
mempengaruhi harga jual produk atau enggak sih Lex? Dan kalau memang mempengaruhi, porsiannya seperti apa sih harusnya begitu? Kalau misalnya Alex, kalau tadi contoh-contoh kan juga banyak ya, bukan cuma untuk branding perusahaan B2B begitu ya, Telkom misalnya dan sebagainya, tapi juga ada produk-produk yang memang retail, garment dan sebagainya. Nah, kalau dari yang biasa klien-klien yang biasa Alex coba bantu, seperti apa sih porsiannya begitu untuk urusan packaging sendiri begitu dalam penentuan harga jual sebuah produk? Oke, saya ngambil sampel gampangnya mungkin produknya Magna sendiri aja kali ya. Mungkin premium cake latte-nya Magna. Kalau misalnya mungkin Mutia coba beli gitu ya. Yes. Untuk yang 1 liter waktu pandemi awal-awal itu kita salah satu yang pertama bikin kopi literan gitu ya. Dan kita pakai botol beling. Oke. Kita pakai botol beling. Wow. Iya, itu pakai botol beling. Pertimbangannya apa tuh Lex? Kalau kayak gitu, apa dari let's say dari sisi segmentasi atau mungkin dari sisi packaging lebih wah atau gimana sih? Memang dari mungkin segmentasinya Magna juga kali ya. Bagaimana juga kita memposisikan brand kita di mana gitu dengan ini it's just a coffee gitu maksudnya. It's just a coffee, lu bisa nikmatin di rumah, tapi ketika lo dapet packagingnya itu plastik atau tentu experience megang plastik dan megang botol beling is different, beratnya aja udah beda gitu, ya nggak? Beratnya aja udah beda, ya kan? Dan ketika kita ngelihat dan botolnya tuh kayak botol IKEA gitu lah, dicetak gitu, dibuka gitu, jadi bukan diputer. Gitu. Nah itu juga salah satu experience yang menarik ya. Orang akan wondering gimana dibukanya, apa diputer atau dicopot ke atas, ternyata cetak gitu, ada bunyinya, pluk gitu. Nah itu tuh menarik gitu. Dan sebelumnya bisa dikocok dulu. Nah itu cara penyajiannya. Cuman gini, ketika kita melihat sebuah material memang ada harganya gitu. Cuman dalam tentunya pertama yang harus ditahu cocok nggak sama brand kita gitu, cocok nggak sama marketnya, daya belinya gitu. Sehingga purpose-nya apa untuk kita memiliki material itu gitu. Dan tentunya balik lagi ke budgetnya, cocok nggak gitu. Tapi karena memilih material yang mungkin agak lebih mahal, tapi itu menjadikan benchmark brand kita itu tuh lebih di atas yang lain gitu sebenarnya. Ketika itu orang-orang kopi literan kebanyakan pakai yang plastik gitu kan, yang diputar gitu. Tapi Magna itu salah satunya pakai botol beling gitu. Pada waktu itu saya nggak tahu sekarang ya. Cuma pada waktu itu satu-satunya pakai botol beling, sehingga itu yang menjadikan Magna itu jadi memang agak lebih mahal. Tapi ketika orang terima produknya, it's worth it gitu. Dan you can reuse it anyway gitu. Bener nggak sih? Walaupun itu, jadi kayak ada functional added value-nya, kopinya habis bisa jadi buat tempat air putih, taruh kulkas dan sebagainya. Gitu. Itu kalau dari contoh sampel itu sendiri Lex, karena memang produk sendiri ya, jadi mungkin tahu rahasia dapurnya nih Lex. Perbandingan harganya sendiri, let's say berapa persen dari akhirnya harga retailnya sendiri? Let's say harganya berapa, kemudian pertimbangannya dengan tadi sangat menarik sendiri ya, yang diinginkan oleh Magna kan satu packagingnya ini. Kita pengennya tuh premium sih, karena betul premium shake latte itu nama produknya. Makanya dari message premium itulah kita pakai botolnya juga jangan sampai ya namanya doang nih premium, tapi nggak ini gitu. Right. Dan ada experience-nya juga ya, udah premium, udah gitu shake latte, jadi ada experience kocoknya itu ya. Kita waktu nyontohinnya harus di shake dulu, terus supaya ada sedikit buih-buihnya gitu. Ini kayaknya pengalaman yang khusus gitu ya, apalagi untuk lagi pandemi gini, nggak bisa ke coffee shop gitu ya, jadi udah lama nggak ngelihat barista depan kita bikin kopi gitu ya. Iya. Dan kalau itu tadi karena memang what you were saying is that it's segmented gitu ya, karena memang premium sehingga mungkin ada pertimbangan berbeda begitu ya perihal packaging dibandingkan dengan harga keseluruhan produk atau gimana? Betul. Dan sekarang juga latest produknya Magna Coffee itu ada namanya kopi bermakna. Oke. Itu
beda segmentasi gitu. Marketnya memang lebih murah dan juga minumannya lebih variatif gitu. Isinya juga kita agak tweak-tweak dikit gitu dari ingredients kita yang biasanya. Memang kali ini pakainya plastik gitu. Tapi kita jadi punya pembanding kan akhirnya. Lo beli premium shake latte jadinya gimana, yang normal seperti apa, tetap ada gitu. Memang kita nggak keluarin barengan sih karena ya waktu itu ya budget juga mungkin ya, kita awal-awal kita ngeluarin yang premium shake latte memang ramuan kita yang pertama banget gitu. Ya. Oke. Kemudian kalau misalnya kita, let's say karena kita mungkin yang menonton pun juga sebagian besar itu UMKM ya Lex ya saat ini, dan penonton pun juga mungkin yang memiliki usaha, mungkin size-nya juga tidak terlalu besar atau perusahaan-perusahaan besar. Ada tips nggak sih Lex kira-kira bagaimana UMKM bisa menciptakan atau punya kreasi packaging yang oke tanpa harus mengeluarkan budget yang super besar begitu? Ada nggak tips-tips praktikal yang bisa diaplikasikan? Dari pemilihan material juga sih sebenarnya. Mungkin pemilihan material dan bukan hanya material ya, tapi kayak secara platform materialnya. Misalnya kayak jualan keripik. Dulu jualan keripik selalu di plastik terus dilem panas gitu. Pasti kan kayak gitu kan. Tapi kenapa enggak sekarang biskuit-biskuit yang bisa customize gitu, taruhnya di jar misalnya. Itu udah ngasih experience yang berbeda. Satu digunting, terus kalau nggak habis dikaretin, satu lagi dibuka, kalau nggak habis udah ditutup. Itu kan beda experience-nya langsung. Nah mungkin kita bisa go further dari cuman mungkin nggak pakai plastik, mungkin pakai karton. Tapi bahkan mediumnya juga bisa dibedain banget gitu. Mungkin pakai kaca, pakai metal, atau pakai apa. Cari aja yang murah banget apa, tapi masih mungkin kalau ngomongin makanan harus yang tetap terjaga food grade-nya yang baik ya. Iya. Itu mungkin salah satu tips yang secara fungsionalnya ya. Alright, kita sambil menjawab dan merespon pertanyaan-pertanyaan dari audiens ya Alex ya. Ini pertama dari H4 Home. Kak Alex, bagaimana pandangan Kak Alex jika kita melihat dari perspektif marketplace online? Seberapa besar kontribusi packaging produk terhadap penjualan? Khusus untuk marketplace online, seperti apa nih Alex kecenderungannya? Oke, kecenderungan apa ini, antusias ya atau interest ya gitu? Terhadap ya, dan juga berarti kan satu selain obviously tentang penjualan gitu ya, apakah generating revenue atau tidak, tapi tentunya namanya packaging kan apakah akan eye catching enough untuk bisa menggait orang untuk paling tidak masuk dulu ke page-nya dan sebagainya, karena kan kita berbicara marketplace online nih, semuanya online, sehingga paling tidak bisa diklik dulu ke page para penjual begitu. Nah, berpengaruhnya seperti apa sih packaging tuh? Sebenarnya gini ya, kayak mayoritas sekarang even though lagi begini ya, ada aja gitu brand-brand yang justru melakukan kebalikannya gitu, kayak mereka kembali ke fisik justru. Tapi purpose-nya itu tuh bukan selling a product. Purpose-nya itu adalah PR movement sebenarnya. Kayak kalau misalnya kita lihat sekarang, even kayak kemarin ya Raisa gitu baru bikin album gitu. Dia bikin apa, balik lagi tuh, even though musiknya bisa didengerin di Spotify anyway, tapi dia tetap bikin kayak albumnya bisa dibuka dan segala macam gitu. Terus ada kayak collectible items ya dan sebagainya. Itu kan dipegang dan itu packaging gitu, dikemas dengan baik, but it has a different purpose sebenarnya as a PR movement sebenarnya. Itu mungkin bisa diconsider sama teman-teman, mungkin kalau misalnya terlalu mungkin punya angan-angan gitu ya, pengen bikin packagingnya yang keren banget gitu, tapi limited gitu budgetnya. Ya mungkin kita bisa jadikan ide itu sebagai PR movement, mungkin bisa endorse beberapa KOL, influencers, pakai packagingnya seperti itu. Nah mungkin tapi yang di mana buat layman, buat yang dijual itu pakai yang mungkin materialnya nggak sampai semahal itu gitu. Karena waktu kita jual yang kacamata Visionis itu, The Visionis itu, kacamata yang saya pakai hari ini nih, itu tuh waktu PR movement-nya itu tuh buat jual ke KOL itu, saya bikin kayak triangle gitu, kayak apa ya, prisma kaca gitu, prisma kaca gitu. Kayak saya masih prisma kaca gitu, nah itu bisa dibuka gitu. Nah isinya tuh ada kacamatanya, terus kayak ada
badges kayak pinnya gitu, sama ada kayak tali kacamatanya gitu. Tapi bisa jadi tali masker. Gitu. Jadi it serves a bigger purpose gitu untuk mungkin buat PR movement ya. Jadi kayak misalnya ini jadi menarik gitu ya, orang-orang kayak, wih seru banget nih ini segala macam. Dan mereka mungkin mikir, tapi beda nih ya sama yang kita beli gitu ya. Karena si prisma kacanya itu tuh tulisan The Visionist gitu gede, terus ada tulisan nama influencernya benar-benar di engrave, Hola, Ernanda Putra gitu misalnya, atau siapa gitu. Nah itu tuh you are the Visionist, you are apa gitu segala macam. Itu kaca bisa jadi orang selfie di situ segala macam, karena kaca semua material packagingnya. Nah cuman bagaimana saya merelate dengan audience dengan packaging itu? Yang saya relate coba dengan audience adalah saya bikin giveaway, saya bikin giveaway gitu ya. Yang menang itu dapat yang itu dengan namanya di engrave di situ. Mungkin itu bisa, I don't know, it could be one idea. I don't know. Untuk menarik perhatian paling enggak ya, Lex ya. Catch attention-nya dulu gitu. Karena memang ya untuk ngebikin trennya memang harus semenarik mungkin kan. Karena memang medianya tuh hanya visual gitu. Kayak hanya dilihat gitu ya. Menarik juga tadi Alex sembari menjawab pun juga ada satu ide juga atau sebuah konsep juga yang mestinya akhirnya jadi jawaban untuk teman-teman yang lain, yaitu betapa personal ya, personalized barang-barang yang akhirnya diberikan kepada, walaupun memang ini tadi contohnya sih kepada influencer ya, namun ini pun juga bisa diaplikasikan juga kepada para pembeli begitu ya, siapa tahu ada layanan untuk bisa itu personalized, let's say kacamata ataupun barang-barang pakai wearable lainnya begitu ya. Kita bikin Timex X Magna ya, jam Timex waktu itu kita kolaborasi sama jam Timex itu brand luar. Itu cuma 300 piece dan waktu itu saya kasih ide kenapa nggak piece by piece kita tulis tangan gitu, jadi 001, 093. Jadi ketika misalnya siapa beli gitu, misalnya Mutia beli gitu, itu akan dapat nomornya tuh personalized. Oh gila, gue dapat nomor 145 gitu. Jadi bener-bener ya udah 300 piece, lo dapat 145, dia dapat 135, ya udah, that's it. Lo part of the history of the product gitu. Betul. Apalagi limitednya itu ya, 300 barang pun juga sesuatu yang bisa jadi selling point juga. Right, selanjutnya nih Lex, ada pertanyaan dari Ditya. Menurut Kak Alex, seberapa persen baiknya harga packaging dibandingkan produk? Biar para kami pelaku UMKM tidak over budget. Oh ini seperti yang aku tanyakan tadi ya. Nah, kira-kira ada persentasenya nggak sih? Ternyata ini banyak juga yang penasaran. Agar tidak over budget begitu, baiknya gimana sih emang kalau budget untuk packaging sendiri? Nah, kalau untuk budget tuh very personal ya, maksudnya saya juga nggak tahu gitu, maksudnya bisnisnya apa dan segala macam. Cuman mungkin jangan sampai budget buat packaging itu gimana ya? Gini, how I put it. Jangan sampai orang hanya ngelihat bagus packagingnya karena kita habis di budget, tapi lupa untuk product development-nya. Yes. Gitu sih sebenarnya. Mungkin kalau untuk lebih realnya banget bisa ditanya ke timnya masing-masing karena saya nggak bisa kasih ininya kan, maksudnya nggak tahu anyways gitu. Takutnya malah packagingnya jadi over deliver ya. Barangnya ternyata tidak representasi. 50% kata nggak works gimana sih? Nah, dari protes lagi. Jadi saya kasih ininya aja garis besarnya. Benar. Nah, kalau yang udah nih klien-klien Alex sendiri, pasti pernah kan mengalami atau punya klien yang rebranding. Jadi ini bukan branding baru, bukan brand baru begitu dan harus di branding, tapi rebranding. Alasannya biasanya apa sih Lex? Ada urgensi untuk brand-brand, apalagi brand-brand besar begitu ya. Tadi contoh-contoh Telkom dan sebagainya. Kenapa sih harus rebranding? Oke, rebranding berarti karena dulu udah punya logo ya. Tapi kan misalnya logo terus ganti baru gitu ya. Yes. Misalnya kayak kemarin tadi ya tiket.com gitu ya. Kita kan rebranding. Sebenarnya tujuannya karena dulu brandnya ya kelihatannya kurang relate lah ya ke audiensnya yang lagi mau dituju gitu.
Dan kita bikin kan dynamic branding kan, yang itu, yang si lingkarannya itu kan bisa jadi macam-macam gitu. Lingkaran kuningnya itu kan sebenarnya jadi macam-macam dan segala, bisa jadi karakter, bisa jadi icons dan segala macam, sehingga itu punya kefleksibelan kalau ada kata kefleksibelan, membuat flexibility gitu dari sebuah brand itu jadi lebih diverse. Karena yang saya perhatiin memang trennya brand-brand itu tuh pengen lebih diverse. Iya, sehingga brandingnya juga harus ya match sama purpose-nya itu gitu. Mungkin kadang-kadang ya logo yang lama terlalu kaku gitu ya. Secara penempatan mungkin nggak bisa fleksibel gitu. Misalnya jadi kalau ditaruh di sini jadi terlalu kecil, atau si ikonnya jadi udah hampir nggak kelihatan, misalnya kayak gitu. Itu sih biasanya. Right. Karena durasi juga nih Lex, jadi sembari kita menuju ke penutup, boleh kali Lex, kalau kita sembari ibarat kata bukan mengkonklusikan, tapi lebih kepada apa ya, hal-hal yang harus diperhatikan selain yang tadi sudah dipresentasikan begitu ya oleh Alex, karena tadi kan esensinya itu adalah itu tadi, empati dan juga interrogation, dan Alex juga tadi sudah memberikan contoh-contohnya pula yang bisa jadi inspirasi untuk UMKM di sini. Nah, kedepannya Lex, karena dari Makna Kreatif sendiri mungkin punya riset tersendiri di tahun lalu 2020, atau it's very timely karena sekarang kita masih masa pandemi begitu ya. Apa sih kiat-kiat ataupun tips untuk para brand, apalagi ini segmentasinya saat ini yang menonton mungkin UMKM atau yang ingin merintis usaha, in terms of packaging, branding, tips-tips apa sih agar tetap bisa thriving dan branding dan packaging yang dimiliki juga tetap apik, bagus, walaupun mungkin tidak concernnya harga begitu ya, misalnya tidak terlalu over budget atau tidak terlalu memakan banyak biaya begitu ya. Ada tips-tips nggak sih untuk saat ini? Kalau buat saya selalu selalu baca tren, udah pasti baca tren, baca ya, bukan ngikutin, nggak selalu harus diikutin trennya gitu. Baca tren seperti apa sehingga kita tahu kita harus bagaimana, dan be genuine sih, itu paling penting sebenarnya. Secara brand harus genuine, harus apa adanya, harus jujur gitu, sehingga karena kalau pretentious gitu ya, berasa nggak sih gitu, maksudnya sebuah brand itu ketika pretentious itu akhirnya jadi berasa gitu, kayak nih brand tuh maunya gimana sih, pengen ngikut-ngikut yang lagi viral doang atau apa, cuman jadi PR atau apa gitu. Karena saya lihat banyak banget kayak kemarin gitu ya, yang BTS itu pakai ungu semua, akhirnya ada brand yang lain pakai sosok pakai ungu segala macam, padahal relate gitu. Banyak spin-off-nya ya. Sorry itu sih maksudnya. Iya, maksudnya you just want to follow the trend gitu, untuk ngikutin trennya biar dapat hype-nya. Tapi slowly it destroys your brand personality. Trust me gitu. Kalau bukan ke arah sana, itu jadinya kayak orang lihatnya apa dah gitu. Cringe gitu, kalau misalnya orang bilang cringe gitu ya jadinya. Dan paling penting itu tetap baca tren, but you have to be honest to yourself. You have to know your brand. Dan terakhir Makna selalu bilang make it matter gitu. In every little things, make it matter. That's it. Wow, thank you so much Alexander Avril, partner and senior art director dari Makna Kreatif. Make it matter, sebuah pesan dan sebuah tagline yang sebenarnya sangat-sangat simple tapi ya memang efektif begitu ya Alex ya. Tadi telah kita lihat juga presentasinya, contoh-contohnya pula banyak sekali, tema-tema dan juga contoh-contoh yang akhirnya keinget sampai sekarang. Ada Telkom misalnya, Telkom dengan identik dengan merahnya atau dengan itu tadi ya, dengan banyak proyeknya pula, proyek-proyek telekomunikasi dan sebagainya, itu hanya salah satu contoh. Jadi packaging dan branding sendiri itu tadi harus ada heart and brain-nya, harus ada hati dan juga ada otaknya sendiri untuk bisa menjawab kira-kira penonton tuh atau misalnya para penjual dan juga pembeli tuh inginnya seperti apa sih. Thank you so much Alex untuk insight-nya hari ini di kelas personal Jackpreneur Fest 2021. Teman-teman, sesi selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Mario Nicholas, seorang Head of Products, dengan topik pentingnya pembukuan dalam usaha UMKM. Nah, penting banget nih, apalagi untuk kalian yang memiliki UMKM gitu ya, jangan sampai ketinggalan karena ini adalah kelas terakhir pada hari ini. Jadi teman-teman masih harus tetap di sini di Jackpreneur Fest 2021 live di Shopee Indonesia, YouTube Pemprov DKI Jakarta dan juga Shopee Live. Kita akan kembali sesaat lagi.